Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Hukum dan Kebijakan Tambang yang diampu oleh Ibu Feby Mutia. Jadi kelompok kami dari kelompok 7 akan membahas tentang studi kasus 7 dan studi kasus 10. Baik, sebelum masuk ke pembahasan studi kasusnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Cut Putra Melukia dengan NPM 2304 1080 150, dan yang kedua ada Ohi Darmawan dengan NPM 2304 1080 123, dan yang ketiga ada Iqbal Hamdi dengan NPM 2304 1080 118, dan yang terakhir ada M. Iksan Juan Viko dengan NPM 2304 1080 155. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dimana saya akan membahas terkait studi kasus 7, dimana data yang diperoleh dari studi kasus 7 bahwasanya aktivitas penambangan tanpa izin atau biasa didengar dengan istilah peti ini terjadi di wilayah konsesi perusahaan. Nah, hal ini menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Pemerintah mempertimbangkan apakah biaya penertiban sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu, aspek sosial masyarakat sekitar juga perlu dipertimbangkan. Nah, data yang diberikan ialah pertama, produksi ilegal berjumlah 80.000 ton, kemudian harga 900.000 per ton, royalti 10%, biaya penertiban 3 miliar, kemudian asumsi yang diberikan ialah semua produksi ilegal tidak tercatat. Kedua, penertiban efektif menghentikan aktivitas. Ketiga, tidak ada biaya sosial tambahan. Nah, adapun pertanyaan yang diberikan untuk studi kasus 7 ada 4 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama ialah hitung kerugian negara. Pertanyaan kedua ialah bandingkan dengan biaya penertiban. Ketiga ialah apakah penertiban itu ekonomis. Dan yang terakhir, apa rekomendasi kebijakan yang diberikan. Untuk penyelesaian pertanyaan pertama ialah hitung kerugian negara, di mana nilai 80.000 itu kita kali dengan 900.000 per ton. Nah, dengan jumlahnya ialah 72 miliar. Nah, kemudian dengan royalti 10% kita akan mengalihkan nilai 72 miliar tadi dengan 10%, di mana hasilnya mencapai 7 miliar 200 juta rupiah. Nah, itu adalah kerugian negara yang diperoleh dari peti. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ialah rekomendasi kebijakan. Pertanyaan ketiga, kami memberikan rekomendasi ekonomis. Kebijakan yang pertama, penertiban yang dilakukan hukum ini masuk ke dalam kategori ekonomis dengan menghemat atau mencegah kerugian untuk mencegah kerusakan alam maupun dampak negatif terhadap menghemat hidup sekitar melalui limbah yang dihasilkan oleh peti itu sendiri. Nah, hal ini sesuai dengan undang-undang minerba yang menjelaskan aktivitas tanpa izin adalah suatu ilegal. Nah, kemudian selanjutnya kami coba melakukan pendekatan sosial karena pertanyaan ketiga ini biasanya melibatkan masyarakat lokal ekonomis. Maka penting penertiban yang dilakukan ini perlakuan dalam kategori sosial atau emosional menghemat atau mencegah kerugian yang lebih besar baik dan benar, yang artinya baik itu berupa edukasi maupun lapangan pekerjaan layak yang dapat membantu masyarakat untuk melakukan penertiban daripada kita tidak. Baik, perkenalkan saya M. Iksan Juan Viko dengan NPM 2304 1080 155 dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus 10 dengan narasi. Setelah kegiatan tambang selesai, perusahaan harus menentukan apakah akan menutup total area tambang atau memanfaatkan bekas tambang sebagai kawasan produktif seperti wisata atau reservoir air. Pilihan ini akan berdampak pada biaya, manfaat ekonomi, dan persepsi masyarakat. Nah, pemerintah mendorong pemanfaatan lahan pasca tambang yang berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi dan hukum. Data yang dapat diambil pada studi kasus berikut adalah yang pertama, biaya penutupan senilai dengan 25 miliar rupiah. Kemudian biaya pengembangan wisata yaitu senilai 10 miliar rupiah. Dan pendapatan dari pengembangan wisata yaitu sebanyak 4 miliar rupiah per tahun. Kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, hitung payback period. Kemudian yang kedua, bandingkan dengan penutupan total.
Lalu mana yang lebih menguntungkan di antara kedua tersebut? Nah, maksud dari bandingkan dengan penutupan total adalah kita membandingkan opsi penutupan total area tambang dengan opsi pengembangan wisata pada pada perusahaan atau pertambangan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dari perspektif ESG dan regulasi. Dengan asumsinya pada studi kasus, yaitu yang pertama, pendapatannya adalah stabil, kemudian tidak ada biaya operasional tambahan, dan tidak ada risiko kegagalan. Dari studi kasus tersebut, yang pertama kita akan menghitung payback period. Nah, payback period sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang masuk pada setiap tahunnya. Nah, di mana investasi awalnya pada pengembangan wisata yaitu senilai 10 miliar rupiah dibandingkan atau dibagi dengan 4 miliar rupiah yang masuk setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal tersebut adalah sekitar 2,5 tahun. Kemudian bandingkan dengan penutupan total. Nah, di sini kita memiliki dua opsi. Opsi yang pertama yaitu penutupan total area tambang dengan biaya sebesar 25 miliar rupiah. Perlu dicatat tidak adanya pendapatan pada opsi tersebut. Kemudian opsi yang kedua adalah pengembangan wisata dengan biaya senilai atau investasi awalnya yaitu 10 miliar rupiah. Kemudian pada opsi pengembangan wisata ini kita mendapatkan adanya pendapatan tambahan setiap tahunnya yaitu senilai 4 miliar rupiah. Nah, dapat diketahui balik modalnya itu pada tahun ke sekitar 2,5 tahun dengan adanya pendapatan balik modal. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan studi kasus tentang reklamasi, baik itu dengan penutupan lahan atau dengan wisata, kita lihat nih mana yang lebih menguntungkan. Dengan penutupan lahan, kita membutuhkan biaya sekitar 25 miliar. Sementara tidak ada pendapatan untuk selanjutnya. Sementara dengan wisata itu dimungkinkan untuk mendapatkan pendapatan 10 miliar per tahun dengan modal balik atau payback periodnya itu dalam jangka 2,5 tahun. Jadi untuk yang lebih baik tentunya opsi objek wisata. Karena itu akan menguntungkan juga bagi masyarakat dan perusahaan yang mengelola. Kemudian poin keempat, bagaimana kita melihat perspektif dari ESG atau environment, sosial maupun governance dan regulasi. Analisis ESG dan regulasi menyatakan bahwa hal tersebut mencakup 4 poin yaitu sustainable mining, kemudian pemanfaatan lahan pasca tambang tentunya, kemudian meningkatkan citra perusahaan juga, lalu dapat berdampak kepada ekonomi bagi masyarakat. Bagaimana dari analisis ekonomi dan hukumnya, tentu secara ekonomis penjadian tempat wisata pasca tambang tersebut dapat menguntungkan tentunya bagi masyarakat maupun perusahaan. Secara hukum hal tersebut sah-sah saja dan memenuhi kewajiban pasca tambang sesuai dengan pemanfaatan lahan diperbolehkan jika ada. Trade-off kebijakan dari dua opsi ini. Pertama, penutupan total. Kita lihat di sini, bahwasanya penutupan total itu aman secara regulasi, tapi tidak ada manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kedua, pemanfaatan wisata. Di kebijakan ini, bahwasanya bakalan ada pendapatan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat tentunya. Namun, perlu adanya pengelolaan tambahan serta maintenance secara berkelanjutan oleh perusahaan maupun masyarakat yang mengelola. Dan good managing practice-nya bahwasanya pasca tambang ini harus produktif dan aman bagi masyarakat, baik itu dampak sosial, lingkungan, dan lainnya. Dan secara ESG atau environment, social dan government, bahwasanya hal ini sah-sah saja dilakukan. Baik itu tergantung dari keputusan masyarakat sendiri, bahwasanya nanti kesepakatannya akan dijadikan sebagai wisata ataupun dikembalikan fungsinya sebagai lahan sebelum dilakukan pertama itu kembali atau dilakukan penanaman dan segala macamnya. Dan di sini kami memberikan rekomendasi bahwasanya pemanfaatan wisata lebih bermanfaat jangka panjang dan menguntungkan secara ekonomi serta sosial bagi masyarakat dibandingkan dengan penutupan total.
meskipun hal ini memerlukan pengelolaan tambahan nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.